Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Masih di titik militer. Setelah Luo Feng membaca semua materi, dia mengerutkan kening. Mencoba untuk disegel. Bagaimana bisa? Luo Feng memandang makhluk emas di depannya dan berkata, "Apakah ada tugas yang bisa membantuku disegel?" Makhluk emas itu berkata dengan dingin, "Iya." "Tugas apa itu?" tanya Luo Feng. "Prajurit dari tentara Sungai Piton. Kamu adalah ahli hukum. Hanya ada 2 cara bagimu untuk disegel," kata makhluk emas itu. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. "Cara pertama, kamu harus memenuhi 2 syarat. Selama kamu memenuhi kedua syarat ini, kamu akan disegel. Syarat pertama adalah kamu harus mengikuti jalur kekuatan dewa untuk menjadi dewa sejati. Dan tingkat gen kehidupanmu harus mencapai 90.000 kali. Setelah selesai, jangan menjadi dewa sejati dulu. Biarkan keempat jenderal mengujinya. Kedua, ada 10.081 permainan dalam permainan dasar permainan Kaisar Badak. Jika kamu bisa menyelesaikan semuanya, kamu akan memenuhi syarat. Jika Anda dapat memenuhi kedua persyaratan tersebut, Anda akan segera disegel. Selain itu, Anda akan memiliki banyak hak istimewa. Status Anda akan lebih tinggi dari semua makhluk agung tersegel biasa, dan Anda akan setara dengan 4 jenderal," kata makhluk emas itu. Luo Feng bingung. Itu gila. Itu terlalu gila. Siapa yang membuat persyaratan ini? Tanya Luo Feng. "Yang mulia Raja Dewa," kata makhluk emas itu. Kedua persyaratan itu gila. Jika seseorang dapat memenuhi kedua persyaratan tersebut, akan mudah bagi mereka untuk menjadi dewa sejati abadi, dan mereka akan memiliki masa depan yang paling cerah dan akan berdiri di antara makhluk tertinggi dari seluruh peradaban kuno. Gila. Yang mulia Raja Dewa benar-benar berpikir bahwa harta jenis mesin Dewa Wuki itu luar biasa, pikir Luo Feng. Luo Feng menggelengkan kepalanya. "Ada 2 jalur kan?" Luo Feng bertanya, melihat makhluk emas itu. "Bagaimana dengan jalur kedua?" Yang mulia Raja Dewa tahu bahwa jalan pertama itu terlalu sulit, jadi dia meninggalkan jalur kedua, sehingga semua ahli hukum dapat melamar tugas penyegelan. Saat tugas dimulai, mereka akan tahu persyaratannya. Mereka akan diminta untuk menyelesaikan tugas, dan setelah mereka menyelesaikannya, mereka akan disegel, kata makhluk emas itu. Tugas penyegelan? Luo Feng berpikir, untuk setiap era pasti ada tugas militer, dan itu satu-satunya tugas. Jika dia ingin mengambil tugas lain, dia harus menunggu hingga era berikutnya. "Berapa tingkat persentase kematian dari tugas penyegelan?" tanya Luo Feng. "Untuk setiap era akan ada tentara yang melamar tugas penyegelan. Banyak tentara dari semua pasukan akan berpartisipasi dalam tugas penyegelan, dan angka kematian sekitar 90%. Hanya 10% yang bisa hidup, dan tidak ada yang berhasil menyelesaikan tugas penyegelan," kata makhluk emas itu dengan dingin. Luo Feng terengah-engah. "Tugasnya tentang apa?" tanya Luo Feng. "Prajurit dari tentara Sungai Piton, selama Anda melamar tugas, Anda akan tahu kapan periode tugas berikutnya tiba. Ngomong-ngomong, latih dirimu dengan baik. Sebelum mengambil tugas itu, lakukan beberapa tugas tingkat reinkarnasi dulu," kata makhluk emas itu. Luo Feng mengangguk. Scene berganti. Danau raksasa itu tenang. Ekor binatang aneh melayang di langit, dan sayapnya bergetar. Dia melihat ke kejauhan dengan cemas. Dia sedang menunggu seseorang. Wu He melayang di langit dan terus berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa dia belum datang? Dia hanya pergi ke satu tempat. Dia seharusnya sudah ada di sini. Jangan sampai
dia mengubah semua tubuh dewa sejati menjadi kredit militer. Bima Sakti, hidupku bergantung padamu. Aku punya banyak barang berharga, dan jika Anda ingin saya memberikan barang berharga, saya akan memberikan kepada Anda. Gumam Wuhe yang sangat khawatir. Tiba-tiba matanya berbinar. Makhluk muncul, diteleportasi, dan tiba di daerah tersebut. Bima Sakti! Sayap Wuhe bergetar dan dia terbang ke arahnya. Luo Feng melihatnya dan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru, ayo turun dulu. Oke, kata Wuhe. Luo Feng terjun dan tiba di pulau di bawah diikuti oleh Wuhe. Wuhe melihat sekeliling. Pulau ini dirancang dengan sangat baik, segalanya begitu sederhana dan alami, namun ada sesuatu yang istimewa. Segalanya begitu sederhana dan alami, namun ada sesuatu yang istimewa. Aku tidak akan bisa melakukannya, hanya kamu yang bisa. Bahkan ayahku tidak bisa melakukan pekerjaan sebaik kamu. Ini dirancang oleh prajurit yang tinggal di sini sebelumnya. Luo Feng melambaikan tangannya dan sebuah kursi batu terbang ke arahnya dan mendarat di depannya. Luo Feng duduk dan berkata, saya malas, jadi saya tidak mengubah apapun. Wuhe linglung lalu berkata, kamu benar, Bima Sakti. Kita perlu fokus untuk meningkatkan kekuatan kita. Kekuatan adalah yang terpenting. Luo Feng memandang Wuhe dan berkata, berhentilah menyanjungku. Kamu benar-benar buruk dalam hal itu. Wuhe merasa canggung. Aku telah menyimpan bagianmu. Luo Feng memandang Wuhe. Jangan khawatir tentang itu. Mendengar itu, Wuhe lega. Tapi Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Tunjukkan barang berharga Anda, kata Luo Feng. Wuhe berkata, Bima Sakti, tunggu dan lihat saja. Sebuah baju besi yang ditutupi dengan sisik hijau muncul di tanah. Ini adalah armor dewa sejati yang kubawa, dan itu lebih baik daripada armor dari tentara Sungai Piton. Dia melihat ke arah Luo Feng, tetapi Luo Feng sepertinya tidak peduli. Wuhe tidak terkejut. Dia tahu bahwa tidak mungkin menukar tubuh dewa sejati dengan baju besi dewa sejati. Ini adalah kapal dewa sejati yang kubawa dari lautan sejati utara. Wuhe mengeluarkan kesepakatan yang sebenarnya. Xiu, sebuah kapal emas kuno, mendarat di tanah. Luo Feng melihat ke kapal lalu membuang muka lagi. Wuhe menjadi cemas. Kapal ini benar-benar kapal dewa. Luo Feng sepertinya tidak tertarik. Sebenarnya Luo Feng cukup senang, namun Luo Feng masih berharap Wuhe memiliki yang lebih. Wuhe menjadi cukup cemas. Ini semua adalah senjata dan pelindung ahli hukum yang aku kumpulkan di 9 rawa asap. Mereka semua di sini. Wuhe mengeluarkan gelang di cakarnya. Wuhe semakin cemas. Bima Sakti, apakah ini cukup? Dia menatap Luo Feng. Luo Feng melihatnya. Belum, bisik Luo Feng. Bima Sakti. Wuhe mengatupkan giginya dan menatap Luo Feng. Aku memang membawa barang berharga ketika aku datang ke sini. Aku bisa memberimu yang berharga itu, tapi aku akan membutuhkan kapalku kembali. Mata Luo Feng berbinar. Tampaknya Wuhe memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada kapal itu. Mata Luo Feng bersinar saat dia menatap Wuhe. Bawa itu keluar. Wuhe sedang diawasi oleh Luo Feng. Karena tidak memiliki alternatif lain, Wuhe dengan gigi terkatup akhirnya harus mengungkapkan harta paling penting yang dia bawa bersamanya. Dan Luo Feng yang melihat harta karun itu muncul di sebidang tanah kosong, segera menunjukkan kesenangannya yang luar biasa. Sesaat kemudian, kesepakatan itu selesai. Bima Sakti, aku tidak akan memaksamu lebih jauh. Setelah mendapatkan mayat dewa sejati, Wuhe pergi tanpa basa-basi. Ya, Luo Feng mengangguk dan tersenyum, mempertahankan sikap ramah. Wuhe berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan satu teleportasi, dia pergi. Luo Feng tidak bisa menahan mengelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Dia benar-benar layak menjadi anak dari penguasa Samudra Sejati Utara. Sungguh luar biasa, kesepakatan ini sangat berharga. Kesepakatan kali ini telah membuat Luo Feng kehilangan satu mayat dewa sejati. Adapun Wuhe
Harga yang telah dia bayar terdiri dari baju besi tingkat dewa sejati, sejumlah besar pelindung senjata ahli hukum, dan harta jenis robot. Harta karun jenis robot ini bernama Seven Searing Flying Armor, dan harganya cukup rata-rata dalam banyak aspek. Namun itu paling terampil dalam bertahan hidup dan melarikan diri. Untuk memperdagangkannya di titik militer akan menelan biaya 120.000 kredit militer. Di sisi lain, jika seseorang ingin menukarkannya di militer dengan imbalan kredit militer, harta karun itu hanya akan mendapatkan 100.000 kredit militer. Setelah kesepakatan dengan Wu He, Luo Feng masih memiliki lebih dari 30 mayat dewa sejati, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke militer untuk membeli harta karun. Sementara itu, para prajurit dari pasukan terus mencoba menjalin kontak dengan token teramisi Luo Feng. Bima Sakti, tolonglah, bantu saya sekali ini saja. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Saya bersedia untuk memberikan semua harta lain yang saya miliki untuk perdagangan satu tubuh dewa sejati. Bima Sakti, jika Anda bersedia membantuku, mulai saat ini saya hanya akan mendengarkan perintah Anda. Jika Anda memintaku untuk membunuh kapten, saya akan menyerang dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, jawaban Luo Feng singkat dan lugas. Saya hanya punya satu syarat. Gunakan harta karun yang bernilai 100.000 kredit militer untuk ditukar dengan satu mayat dewa sejati. Jika Anda tidak memiliki harta senilai 100.000 kredit militer, maka saya tidak dapat peduli apakah Anda hidup atau mati, kata Luo Feng. Sebelumnya, para prajurit ini tidak peduli dengan kelangsungan hidup Luo Feng. Sekarang, mengapa dia harus memperhatikan nasib mereka? Tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, para prajurit sangat marah sampai-sampai menimbulkan kebencian. Tapi Luo Feng sama sekali tidak terganggu. Itu adalah tahun ketiga setelah Luo Feng menyelesaikan misi militernya, dan sekali lagi dia berada di titik militer untuk menukar Seven Searing Flying Armor dan 33 mayat dewa sejati lainnya dengan kredit militer. Kemudian dia mulai membeli harta karun. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk harta karun jenis robot Dewa Cakar Emas yang menghabiskan 400.000 kredit militer. Kredit militer yang tersisa digunakan untuk membeli harta sejati tertinggi tipe domain yang harganya 30.000 kredit militer. Luo Feng berdiri di aula besar di dalam rumah batu raksasa di pulau miliknya. Aula itu kosong kecuali patung emas yang berdiri tegak. Luo Feng sedang mengamati dengan cermat patung emas ini. Dewa Cakar Emas, Luo Feng berkata dengan lembut. Harta karun robot bertubuh tunggal dapat dianggap berada dalam kategori yang sama dengan Dewa Wuki yang paling misterius itu. Namun, ia memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah. Pertahanan, serangan, kecepatan, kuat dalam segala aspek. Luo Feng mengangguk sedikit. Jauh di dalam hatinya, Luo Feng sedang mengincar Dewa Wuki. Itulah mengapa dia mendapatkan versi sederhana dari Dewa Wuki. Mari kita coba menggunakannya. Dengan satu gerakan niat, patung emas itu terbang dengan cepat untuk mendarat di tubuh Luo Feng. Cahaya kemasan mulai mengalir dalam sekejap. Itu menyelimuti Luo Feng secara keseluruhan. Segera, dia berubah menjadi monster emas tinggi yang mengenakan topeng. Monster emas ini mengambil wujud manusia, memiliki sepasang cakar sebagai pengganti tangan, dan juga sepasang cakar untuk kaki. Kepalanya berbentuk segitiga dan memancarkan aura liar yang menakutkan. Karena dia memakai Dewa Cakar Emas, armor standar tentara Sungai Piton miliknya terpaksa mundur sementara. Keduanya tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Luo Feng merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi baju besi harta karun sejati tertinggi. Kekuatan dewa yang membara. Luo Feng bergerak dalam pikirannya. Kekuatan dewa yang membara dengan cepat diintegrasikan ke dalam baju besi Dewa Cakar Emas, dan energi yang kuat mengalir melalui setiap ukiran rahasia yang ditemukan di Dewa Cakar Emas ini. Namun hasilnya tak terkendali. Rupanya ukiran rahasia internal jauh lebih sulit. Luo Feng hanya bisa menghentikan kekuatan dewanya agar tidak berkobar lebih jauh, sehingga dia bisa terlebih dahulu memahami pahatan rahasia ini dengan hati-hati. Mengingat tingkat teknik rahasia Luo Feng, dia harus belajar selama lebih dari 3 hari
untuk akhirnya memahami bagaimana mengendalikan seluruh Dewa Cakra Emas ini. Dengan sangat cepat, sejumlah besar kekuatan dewa yang berkobar dimasukkan ke dalam Dewa Cakra Emas yang kemudian mengalir melalui baris batan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Persatuan yang tepat dari kekuatan dewa dan ukiran rahasia akhirnya berkumpul di beberapa titik dari seluruh armor Dewa Cakra Emas, yaitu 1 titik di belakang, 2 titik di bahu, dan 2 titik di lutut. Ada total 51 tama. Konversi energi filamen emas dengan energi ulat dengan cepat ditransmisikan ke setiap inci dari seluruh Dewa Cakra Emas. Energi emas dan Dewa Cakra Emas sangat cocok hingga tiba-tiba ada ledakan energi. Seperti dugaanku, ini pasti sesuatu yang sangat luar biasa. Cukup 1 konversi dan energinya meningkat 2 tingkat. Serangan tingkat 9ku jika dieksekusi dengan Dewa Cakra Emas, apakah itu akan menjadi serangan tingkat ke-11? Kata Luo Feng senang. Luo Feng merasakan betapa sangat mengesankannya harta karun sejati tipe robot ini. Dengan harta karun ini, aku sudah berdiri di puncak samudera semesta. Dengan Dewa Cakra Emas dari peradaban kuno ini, siapa di dalam lautan semesta yang bisa menjadi tandinganku? Luo Feng sangat puas. Dalam hal kekuatan tempur, dia sekarang bahkan lebih kuat dari Guru Origin ketika dia berada di level Luo Feng saat ini. Setelah mendapatkan Dewa Cakra Emas, Luo Feng berusaha keras untuk mempelajarinya, bahkan hingga secara khusus mengenakan Dewa Cakra Emas dalam ruang warisan dalam perahu mausoleum untuk pelatihan. Waktu berlalu. Itu adalah tahun ke-5600 sejak Luo Feng pertama kali tiba di dunia Jin dan Wu He diam-diam pergi ke Pulau Luo Feng. Bima Sakti, Bima Sakti, tahukah kamu, Kapten dan yang lainnya sudah kembali? Wu He tampak bangga atas kemalangan mereka. Oh, Luo Feng terkejut. Setengah era telah berlalu, dia hampir melupakan Kapten dan pasukannya. Bagaimana mereka? Bagaimana lagi mereka bisa? Tentu saja mereka dalam kekacauan. Kepala mengerikan Wu He bergoyang-goyang. Lebih dari separuh pasukan mereka terbunuh. Bahkan Yuluo telah mati. Yuluo sudah mati? Luo Feng kaget. Siapa yang tahu? Kudengar pertempuran itu sangat intens. Lalu Wu He. Sejak awal, ini mungkin misi tingkat bencana. Tapi seharusnya tidak cukup parah untuk merenggut begitu banyak nyawa. Aku juga mendengar bahwa Kapten terlalu kejam memaksa Kufa dan Yuluo untuk akhirnya bertarung habis-habisan. Yuluo meninggal dan Kufa hampir tidak selamat, dan sementara itu Kapten tampaknya telah memperoleh cukup banyak. Kali ini prajurit berpengalaman itu menderita kerugian besar, tetapi Luo Feng dan Wu He tidak menunjukkan sedikit pun simpati. Dari para prajurit yang berhasil kembali hidup, beberapa memiliki kebencian terhadap Luo Feng, bahkan ada beberapa yang akan mengutuk dan mengumpat dengan marah ketika mereka terbang melintasi pulau Danau Luo Feng. Tentu saja ada beberapa yang membenci Luo Feng dan juga beberapa yang tidak bisa diganggu dengannya. Tetapi ada juga bagian terakhir yang akan mengambil inisiatif untuk berkenalan dengan Luo Feng. Biarlah ada keributan kalau begitu. Aku hanya seorang musafir yang lewat. Aku hanya berharap sebelum aku meninggalkan dunia Jin, kalian semua masih hidup. Luo Feng sama sekali tidak peduli tentang para pejuang ini. Selama masa tenang ini, dia pergi ke militer untuk melamar misi untuk menerima segel. Menerima segel itu berbahaya, namun setidaknya ada peluang 10% untuk bertahan hidup. Waktu berlalu dalam sekejap mata. 1 era telah berlalu sejak Luo Feng pertama kali masuk ke dunia Jin. Bentuk kehidupan manusia masif masih berada di dalam lautan semesta. Di sisi lain, makhluk agung dari berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari samudera semesta yang telah tetap rendah dan menjaga perdamaian selama hampir 10 era telah tiba. Shu, shu, shu. Satu demi satu, aliran cahaya yang mengalir dalam berbagai warna melintasi ruang hampa. Kemudian mereka semua terbang melalui bibir bentuk kehidupan manusia dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Di tengah ruang hampa miniatur alam semesta, dunia Jin, banyak harta karun sejati tipe istana. Di tengah ruang hampa miniatur alam semesta dunia Jin, banyak harta karun sejati tipe istana ditangguhkan. Mereka termasuk dalam berbagai kelompok kekuatan
yang berasal dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci besar samudera semesta. Harta karun istana yang banyak itu menyerupai bintang yang berkilauan di langit, dan di tengahnya ada menara 9 lantai. Lautan terpencil Wafeng melihat sekeliling saat dia berkata, "Dunia jin penuh dengan bahaya. Semuanya harap ikuti di belakangku saat masuk. Aku akan membawa kalian semua langsung ke depan pintu kamp militer tentara timur. Saat itulah kalian semua bisa bergabung dengan tentara segera. Saya percaya bahwa Anda semua jelas menyadari bahaya bergabung dengan tentara. Setelah masuk tentara, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri." Salah satu master alam semesta angkat bicara. "Tentu saja, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Maaf telah merepotkanmu." Lautan terpencil Wafeng mengangguk. Itu adalah tubuh lautan terpencil barunya, karena tubuh lautan terpencil yang baru ini telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Tubuh dewanya secara alami akan sekuat tubuh aslinya, dan tubuh binatang bertanduk emas. Berdiri di samping lautan terpencil Wafeng tidak lain adalah pemimpin kota Primal Chaos yang mentranslasikan kata-katanya. "Wafeng, kali ini total 36 master alam semesta masuk, dan semuanya berasal dari ras lain di aliansi Hongku. Bagaimanapun, mereka bukanlah manusia. Anda hanya perlu membimbing mereka sejak awal. Setelah itu, Anda bisa mencuci tanganmu dari mereka. Melindungi dirimu sendiri adalah yang paling penting," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Aku mengerti." Wafeng mengangguk sambil tersenyum. "Oh, warnanya berubah." Lautan terpencil Wafeng memandangi miniatur alam semesta dunia jin di ruang hampa yang jauh. Dinding membran luar dunia jin memutih yang tampaknya merupakan saat ketika rintangan berada di titik terendah. Saat itulah mereka bisa masuk. "Kita bisa masuk sekarang. Warnanya telah berubah. Kita bisa memasuki tanah paling berbahaya keempat, ke dunia jin." Satu demi satu, banyak harta karun sejati di istana yang awalnya ditangguhkan di ruang hampa di luar dunia jin menembus dinding membran miniatur alam semesta dan mendarat di dalam dunia jin. Pada saat yang sama, ada juga banyak seberkas cahaya yang muncul dari miniatur alam semesta dunia jin. Itu adalah tanda-tanda jelas yang menunjukkan bahwa gelombang pertama yang memasuki alam semesta miniatur itu masih bertahan. Chu, sebuah kapal perang perak terbang dengan cepat. Itu adalah perahu mausoleum. "Ayo pergi," kata Wafeng dari lautan terpencil. Dengan sangat cepat, perahu mausoleum dan menara bintang menutup jarak satu sama lain. Pada saat yang sama, pintu kabin perahu mausoleum terbuka. "Kalian semua melangkahlah," Wafeng dari lautan terpencil memerintahkan. Tanpa basa-basi lagi, banyak master alam semesta dari aliansi Hong meninggalkan menara bintang dan memasuki perahu mausoleum. Hanya lautan terpencil Wafeng dan pemimpin kota Primal Chaos yang tersisa di menara bintang. "Hah?" Pemimpin kota Primal Chaos segera menemukan bahwa tubuh dewa lautan terpencil Wafeng dengan cepat melemah. Hanya dalam waktu singkat, tubuh dewanya melemah sedemikian rupa sehingga hanya tersisa sekitar 80%. "Apa yang terjadi?" dia bertanya. "Saat aku berada di dunia jin, cukup banyak tubuh dewaku yang dikonsumsi. Aku perlu mengambil kesempatan untuk mengisinya kembali," kata Wafeng dari lautan terpencil sambil tertawa. Di sisi lain, di dalam kapal perang emas yang mempesona, Dewa Iblis mengamuk, membual kepada sobat lamanya, Master Bintang Peci. "Hahaha, sekarang aku sedang mempelajari teknik rahasia dari kekuatan dewa yang berkobar. Dan aku juga memiliki serangkaian harta karun sejati tertinggi tipe serangan. Bahkan jika aku berada di samudera semesta, aku bisa melepaskan ledakan kekuatan tembus di tingkat ke-10 tingkat atas. Ini pasti sebanding dengan guru origin ketika dia berada di levelku saat ini. Sekarang, saya dapat menginjak-injak Anda dengan cara apapun yang saya suka. Lihatlah ini adalah kapal perang harta karun sejatiku yang baru kuperoleh." "Kamu sangat kejam, tapi kamu juga sangat mengesankan." Master Bintang Peci memaksa dirinya untuk mendengarkan Dewa Iblis mengamuk menyanyikan pujiannya sendiri. Hahaha. Sebuah kapal perang terbang dengan kecepatan tinggi dan sangat cepat sehingga menabrak harta karun istana berbentuk bola lainnya
dengan dampak yang mengirim harta karun istana terbang ke kejauhan. Siapa yang berani menabrak istana klan Mata Dewa? Makhluk agung yang berada di dalam harta karun istana bola sangat marah dan mengirimkan raungan ketidakserangan. Ini aku, mengamuk. Apa yang bisa kamu lakukan? Dewa Iblis mengamuk, berperilaku sesuai dengan namanya, mengamuk tanpa rasa takut. Seketika, klan Mata Surgawi menghentikan semua aktivitas yang ada. Bahkan untuk klan Mata Surgawi, saat mereka bertemu dengan Dewa Iblis mengamuk, mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan mengambil jalan memutar di sekitarnya. Di sisi lain, pergi! Wolverine berdiri di aula perahu mausoleum. Di belakangnya ada 36 master alam semesta dari alias Sihok. Semuanya atas perintah dan panggilan Wolverine. Shu, dengan perintah satu kata, perahu mausoleum segera terbang menuju dunia jin. Di tempat lain, di dalam kapal perang yang dilapisi dengan warna hitam, sejumlah besar master alam semesta berkumpul, totalnya mendekati 100. Leluhur telah memberi perintah. Kali ini, tanah suci bulan ungu milikku telah memasuki dunia jin. Tujuan pertama kita adalah meminta bantuan pasukan mereka dan membunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Selama tentara menyerang dengan serangan jiwa untuk memusnahkan Wolverine, tubuhnya yang lain semuanya akan binasa. Tanpa sedikit pun harapan akan kebangkitan. Adapun kita harus terlebih dahulu melihat keberadaannya. Seorang pria bermuka ganda, berlengan 4, berbaju hitam mengeluarkan geraman rendah. Kelompok master alam semesta di bawah semuanya mendengarkan dalam keheningan yang serius. Master alam semesta dari alias Sihok telah berangkat. Ayo menyusul mereka. Kapal perang hitam mengikuti dengan cermat ketika perahu mausoleum terbang menuju dunia jin. Itu juga terbang menuju dunia jin. Sebelumnya, pada era pertama, jumlah pendatang awalnya tidak banyak, tetapi mayoritas dari mereka akan gagal untuk bertahan hidup. Mereka yang bisa hidup melalui satu era di dunia jin hanya sedikit. Inilah mengapa banyak kelompok hanya dapat mengumpulkan informasi tentang dunia jin dari sumber lain. Mereka tidak memiliki satupun makhluk agung mereka di dunia jin, jadi mereka masih berhati berat karena khawatir informasi yang mereka kumpulkan tidak akurat. Inilah alasan mengapa di era kedua ini, dari berbagai kelompok kekuatan dari seluruh samudera semesta, total lebih dari 1000 master alam semesta telah berangkat ke dunia jin. Kami telah kehilangannya. Saat kapal perang hitam Tanah Suci Bulan Ungu memasuki dunia jin, menyadari bahwa perahu mausoleum telah berteleportasi sendiri dengan sangat cepat. Meskipun kita telah kehilangan dia, tempat pendaratan kelompok master alam semesta dari alias Sihok dipimpin oleh Luo Feng jelas berada di dalam wilayah tentara timur Sungai Jin. Luo Feng kemungkinan besar bergabung dengan tentara timur, tapi sebagai tindakan pencegahan, kami memiliki hampir 100 master alam semesta. Jadi 20 dari kami akan menuju ke tentara utara, 20 akan menuju ke tanah selatan, 20 akan menuju ke tentara barat, dan sisanya akan menuju pergi ke tentara timur. Kapal perang hitam Tanah Suci Bulan Ungu mulai lepas landas. Alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu sudah memiliki 2 master alam semesta yang masuk sebelumnya. Periode satu era adalah waktu yang cukup bagi kedua master alam semesta ini untuk mendapatkan peta umum dunia jin yang memungkinkan dunia jin untuk memastikan posisi dari 4 camp militer utama. Entry skala besar yang dibuat oleh berbagai kelompok kekuatan tertinggi dari samudera semesta sebaliknya hampir tidak terlihat. Di camp militer tentara timur di dalam wilayah militer Sungai Piton, suara dari luar dikirim. Bima Sakti, Bima Sakti. Wolverine keluar dari rumah batunya dan melihat ke langit di mana binatang mengerikan itu adalah Wu He. Bima Sakti, para pejuang lainnya bersiap untuk berangkat untuk menyelesaikan misi militer mereka untuk era ini, kata Wu He segera. Dan dari era sebelumnya, ada 9 rekrutan baru yang baru saja masuk ke militer. Mereka akan menjalankan misi tingkat militernya bersama kita juga. Ayo kita berangkat juga. Wu He sekarang sangat ingin bergabung dengan kelompok Luo Feng dalam aksi. 9 anggota tentara baru. Wolverine tercengang. Setiap era, tentara Sungai Piton
didistribusikan dengan segelintir prajurit. Jelas Wu He, tim kami baru saja menyelesaikan misi tingkat bencana dan mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi penempatan ini terutama untuk mengisi kembali tim kami. Oh, ayo pergi kalau begitu, Luo Feng mengangguk. Tapi Bu He, aku perlu memberitahumu sebelumnya. Kali ini aku tidak akan ambil bagian dalam misi dengan kalian semua. Tidak bergabung dengan kami, Bu He merasa ragu, namun dia tidak khawatir. Setelah menyelesaikan misi tingkat bencana, pasukan tidak akan ditugaskan dengan misi yang sulit untuk waktu yang lama. Ada hal lain yang harus dilakukan, kata Luo Feng, dan dia tidak menjelaskan lebih jauh. Pertama, dia akan menuju ke Pulau Warisan Dasar titik berkumpul. Dia sangat ingin tahu 9 anggota baru itu. Ketika Luo Feng tiba di Pulau Warisan Dasar, dia tidak mempedulikan kapten sama sekali. Dia langsung mendekati 9 anggota baru dan berkata, "Anggota baru, ini pengingat untuk kalian semua. Rufa cukup bagus. Kalian semua bisa memilih untuk mengikutinya. Adapun kapten itu, kecuali jika kalian menginginkan kematian, kalian lebih baik tidak memilihnya." Para prajurit baru sangat terkejut. "Bima Sakti!" Ekspresi kapten mencerminkan ketidaksenangannya. Luo Feng menatapnya dengan tajam. "Apakah Anda sudah mengatakan itu?" Enam pasukan itu merasakan permusuhan antara Luo Feng dan kapten. Kapten menoleh dan memberi perintah tanpa basa-basi. "Ayo kita terima misi militer kita." Setelah menghabiskan hampir 1 hari bolak-balik di camp militer, seberkas cahaya menyelimuti para prajurit dari ke-6 pasukan. Dalam sekejap, prajurit lainnya menerima misi sederhana. Luo Feng di sisi lain menerima misi untuk menerima gelar. Lembah Raja Suci, tempat di mana Yang Mulia Raja Dewa tinggal di masa lalu. Sejak kekuatan melintas di mata Luo Feng saat dia menyadari misi untuk menerima gelar akan ditemukan di sana. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.